Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa MTTV serta sahabat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada. Alhamdulillah, kita benar-benar bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan mata kita untuk tetap mampu menatap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak di lingkungan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, dan kenalan-kenalan kita yang dengan amat sangat terpaksa tidak lagi sanggup melihat indahnya gunung-gunung dan lautan. Jangankan yang jauh itu, bahkan mungkin tidak sanggup lagi menatap istrinya yang cantik, anak-anaknya yang saleh dan saleha, sahabat-sahabatnya, dan siapapun di sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemampuan kepada kita sekalian untuk bisa mendengar dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan suara apapun yang ada di alam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita semua untuk bisa menikmatinya dengan pendengaran kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan semua itu terjadi di dalam kehidupan kita? Pemirsa MTTV serta sahabat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita semua, ayat demi ayat adalah semuanya untuk kebaikan kita. Ketika pada pertemuan-pertemuan yang lalu sempat dibacakan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Hasyr ayat ke-21 yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Ya Allah, ya Rabb, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kita semua untuk bisa mengenal lingkungan di dalam kehidupan kita. Allah pun tuntun kita semua agar kita sanggup dan mampu menggunakan akal pikiran kita, menggunakan daya dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan itu semua kita menjadikan hidup jauh lebih baik dan jauh lebih mudah. Barangkali ini yang disampaikan oleh beliau, Bapak Profesor Dr. Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, bahwa hidup dengan iman itu terasa indah. Karena dengan iman, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar di dalam kehidupan kita, ketika dalam hati kita ada iman, maka semuanya menjadi baik-baik saja, menjadi beres-beres saja. Ketika juga Bapak Hamka menuntunkan pada kita sekalian bahwa hidup dengan ilmu terasa mudah.
Emang iya, apa yang kita lakukan dalam hidup ini yang tidak perlu ilmu? Semuanya memerlukan ilmu. Bahkan barangkali andaikan pemirsa MPTV serta pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, kali ini mendengarkan siaran ini tanpa ilmu sungguh kesulitan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kembali kepada Al-Quranul Karim untuk jauh lebih mengenal dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang kehidupan ini, agar keimanan kita semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa MTTV serta pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya yang menggambarkan proses perjalanan kehidupan kita, bahwa kita berasal dari rahim ibunda kita, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah nyatakan bahwa engkau tidak tahu apa-apa dalam perjalanan hidup ini, maka Allah ajarkan kepada kita sekalian dari pandangan mata, dari pendengaran telinga kita, dan dari hati nurani kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntun kita untuk mengenal lebih jauh tentang kehidupan ini. Pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-79 dalam surah An-Nahl, surat ke-16, Allah pun menggambarkan kepada kita sekalian. Bayangkan pemirsa, bagaimana burung-burung yang terbang di angkasa itu sungguh indah luar biasa, mengepakkan sayap-sayapnya yang meluncur naik ke atas kemudian turun ke bawah, ataupun di tengah-tengah alam, di tengah-tengah angkasa ini. Subhanallah, siapa yang sanggup menahan semua itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akulah Allah yang menahan burung-burung itu untuk tetap bisa terbang di angkasa. Ketika pun kita bisa berdiri di atas bumi, lahir ke dunia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita berjalan di muka bumi ini, berdiri kaki kita di atas kaki kita ini di atas buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu kita berpikir, ya Allah ya Rabb, kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menguatkan tulang-tulang rusuk kita, tidak menguatkan kaki-kaki kita, manalah mungkin bisa tegak berdiri kita. Itu tidak mungkin. Bukankah kita semua merasakan bahwa kaki kita masih ada, lutut kita pun masih utuh, tetapi ternyata kita tidak bisa melangkahkan kaki pada suatu waktu kita bertemu dengan hal semacam itu. Diobati dengan apapun, dengan dokter yang siapapun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak izinkan untuk bisa sembuh, untuk bisa berjalan, untuk bisa berdiri, maka ketika itu yang ada adalah hati semakin dekat kepada Allah. Hanya Allah yang sanggup menggerakkan anggota tubuh kita. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan pada firman Allah ayat yang ke-80 dari surat yang ke-16 itu, Allah pun menggambarkan kepada kita sekalian bagaimana manusia bisa melangkahkan kaki, kemudian ia bisa bisa bertempat tinggal di rumah-rumah yang ternyata sesungguhnya hakikatnya rumah yang kita miliki, rumah yang kita tempati, itu adalah rumah yang pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepada kita, walaupun kita punya apa-apa, tetapi tetap tidak akan pernah bisa melakukannya. Oleh karena itu, ketika hari ini kita bisa berjalan, ketika hari ini kita bisa melihat, hari ini kita bisa mendengar, dan ketika hari ini kita masih punya rumah, di rumah kita masing-masing, mungkin dikontrakan, mungkin di rumah yang kita punya, yang kita miliki, mungkin rumah itu yang kita miliki masih ngangsur. Gak masalah ketika dinikmati dengan iman dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya akan menjadi bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tuntun terus dan terus di dalam kehidupan kita sampai menuju ke akhir kehidupan kita, di mana seluruhnya
mari kita persiapkan menghadapi hari terakhir dalam kehidupan kita. Tadi kita bisa mendengar, tadi kita bisa melihat, tadi kita bisa berjalan, kemudian kita bisa punya rumah, dan semua itu pemirsa MPTV serta pendengar Radio Purnamasi dimanapun berada, mari kita semuanya diarahkan menuju kepada hal yang bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita tidak akan selamanya di sini, sebab akan berakhir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena nanti kita bertemu dengan tempat alam yang lain dari alam ini yang disebut dengan alam kubur. Siapapun kita akan memasuki alam itu. Sebagaimana yakinnya bahwa kita pernah ada di alam rahim ibu kita. Kemudian kita pernah juga di alam dunia ini, entah untuk berapa lama kita tidak tahu persis. Tetapi yang paling pasti akhir dari seluruh perjalanan itu adalah masuknya ke alam kubur. Hadirin pemirsa MPTV serta pendengar Radio Purnamasi dimanapun berada. Mumpung hari ini kita masih padang rembulani jembar kalangani, kata Pak Amir begitu. Masih punya cukup waktu. Dan oleh karena itu jangan disia-siakan. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin agar tahapan kita menuju ke mardhatillah, masuk pintu gerbang kebahagiaan, melewati alam kubur itu nanti kita akan masuk ke alam timbangan yaumul hisab dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada posisinya, akankah kita masuk ke surga atau masuk ke neraka. Hanya kita yang bisa melihat secara batinnya, janjane saya menuju ke arah mana dalam kehidupan ini. Oleh karena itu benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidaklah sama penghuni surga dan penghuni neraka. Sedangkan penghuni surga adalah tempatnya orang-orang yang beruntung. Hadirin, demikian pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Bila hilaf dan kekurangannya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas banget.